Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Setelah terbang selama sekitar 2 jam, Chen Ping dan kelompoknya yang terdiri dari 4 orang melihat sebuah kota kecil di depan. Kota bintang jatuh. Kota ini tidak besar, dan temboknya terbuat dari bebatuan berwarna abu-abu kebiruan, dengan tinggi sekitar beberapa meter. Batu-batu di permukaan tembok kota dipenuhi retakan halus dan bekas pelapukan, yang jelas menunjukkan bahwa tembok itu telah berdiri selama bertahun-tahun. Tembok kota itu diukir dengan formasi pertahanan sederhana, rune-runenya sudah lama pudar, hanya sesekali memancarkan cahaya redup di titik-titik tertentu, seperti kelopak mata orang tua yang hampir tidak terbuka. Di atas gerbang kota tergantung sebuah plakat usang bertuliskan 3 karakter, Luoxing City. Karakter-karakter tersebut tampak buram dan dipenuhi debu serta lumut. Tidak ada penjaga di gerbang kota, maupun formasi inspeksi. Orang-orang datang dan pergi berpasangan atau bertiga, langkah mereka santai, tampak cukup rileks. Namun justru relaksasi inilah yang mengungkapkan keseimbangan yang halus. Berbagai kelompok di kota kecil ini tampaknya telah mencapai kesepahaman diam-diam, masing-masing tetap pada tempatnya dan tidak saling mengganggu. Chen Ping memimpin mereka bertiga melewati gerbang kota, pandangannya menyapu kedua sisi jalan tanpa mengeluarkan suara. Tatapannya setajam mata elang, menangkap setiap detail di jalan yang tampak tenang itu. Kota itu sebagian besar dihuni oleh para kultivator manusia, sekitar 70% dari populasi. Mereka mengenakan jubah panjang berbagai warna, beberapa dengan artefak magis yang tergantung di pinggang mereka, beberapa membawa keranjang obat, dan beberapa tawar-menawar dengan orang-orang di kios mereka. Kota itu tidak jauh berbeda dari kota-kota manusia lainnya. Sekitar 20% dari para kultivator adalah makhluk ilahi, mengenakan jubah panjang berwarna emas atau putih keperakan dengan pola ilahi yang disulam di mansetnya. Mereka berjalan dengan punggung tegak lurus dan sedikit aura kesombongan di mata mereka. Sisanya adalah manusia setengah hewan dan beberapa kultivator iblis yang tersebar. Para kultivator manusia setengah hewan bertubuh kekar, beberapa di antaranya memiliki telinga atau ekor binatang, sehingga mereka sangat mencolok di tengah kerumunan. Para kultivator iblis, di sisi lain, sebagian besar menundukkan kepala dan berjalan terburu-buru, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Sebagian besar kultivator ini berada di peringkat ke-6 atau ke-7 dari alam Dewa Emas. Sesekali, beberapa kultivator kuat di peringkat ke-8 dari alam Dewa Emas dapat terlihat berjalan lewat, tetapi jumlah mereka sangat sedikit, dan setiap kemunculan akan menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Sebuah kota kecil yang tenang. Chen Ping berkata dengan suara rendah, sangat pelan sehingga hanya 3 orang di sekitarnya yang bisa mendengar, ini tempat yang bagus untuk menetap. Xuan Zhenzi mengangguk, pandangannya juga menyapu sekeliling. Matanya tidak setajam Chen Ping, tetapi memiliki kualitas licik seperti rubah tua, terlalu sepi. Lihatlah orang-orang itu, mata mereka semua agak aneh ketika melihat kita masuk. Chen Ping tentu saja juga menyadarinya. Para petani di kota itu memandang keempat orang tersebut dengan saksama dan waspada. Terutama ketika tatapan mereka tertuju pada Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi, kemunculan simultan 2 ahli kuat tingkat ke-8 alam abadi emas di kota kecil ini sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Sebagian orang berbisik-bisik satu sama lain, sebagian lagi diam-diam mundur ke gang, dan sebagian lagi menatap dengan mata mencurigai, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Chen Ping tidak mempedulikan tatapan orang-orang itu. Dia membawa mereka bertiga berkeliling kota untuk sementara waktu, dan mereka menemukan sebuah penginapan di jalan yang relatif sepi. Penginapan itu kecil, hanya memiliki 2 lantai. Lantai dasar adalah lobi, tempat beberapa meja kayu kasar diletakkan, dengan tempat sumpit bambu dan teko porselen kasar di atasnya. Beberapa kultivator sedang duduk di sudut sambil minum teh. Ketika mereka melihat Chen Ping dan kelompoknya yang berempat masuk, mata mereka menatap mereka dengan sedikit waspada. Penjaga toko itu adalah seorang pria tua dengan rambut beruban dan kerutan dalam di wajahnya, seolah-olah diukir dengan pisau. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam Dewa Emas, tetapi auranya keruh, menunjukkan bahwa dia sudah tua dan akan sulit baginya untuk membuat terobosan lebih lanjut. Melihat para tamu masuk, dia memasang senyum,
tetapi senyum itu sedikit membeku ketika pandangannya menyapu Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi, dan sedikit ketegangan terlintas di matanya. Tuan-tuan, apakah Anda ingin menginap di penginapan ini? Saya butuh 2 kamar superior, kata Chen Ping. Kami akan menginap selama 3 hari. Pemilik penginapan dengan cekatan mengumpulkan kristal-kristal itu dan menyerahkan 2 kunci tembaga kepada mereka. Lantai 2, kamar kelas atas, 2 yang di sebelah kiri. Mohon beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Chen Ping mengambil kunci dan memimpin mereka bertiga ke lantai atas. Ruangan itu tidak besar, tetapi cukup bersih. Di ambang jendela terdapat tanaman spiritual yang hampir layu, daunnya menguning dan kering, namun masih mengeluarkan aroma samar yang menyenangkan. Di luar jendela, Anda dapat melihat jalan-jalan kota dan siluet pegunungan yang samar di kejauhan. Chen Ping menutup pintu dan memasang susunan isolasi sederhana untuk memastikan bahwa indera ilahi dari luar tidak dapat menembus sebelum duduk di meja. Meskipun kota ini kecil, berbagai kekuatan terlibat di dalamnya. Suara Chen Ping terdengar tenang saat ia mengetuk meja 2 kali dengan ringan. Manusia, manusia binatang, dewa, dan iblis semuanya hidup berdampingan di sini. Di permukaan, semuanya tampak damai, tetapi pasti ada banyak konflik yang tersembunyi di baliknya. Jiang Xuelan duduk di dekat jendela, mata birunya yang dingin menatap para kultivator iblis yang bergegas lewat di jalan di luar, kepala mereka tertunduk. Dia berkata pelan, aku baru menyadari bahwa para kultivator iblis di kota ini tampak sangat berhati-hati. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Karena mereka berada dalam situasi yang paling berbahaya. Chen Ping berkata sambil melirik keluar jendela, meskipun para dewa dan manusia memiliki konflik, setidaknya mereka agak terkendali. Tetapi kultivator iblis, baik para dewa maupun manusia tidak akan mudah membiarkan mereka lolos. Di kota ini, para iblis seperti berjalan di atas es tipis, harus melangkah dengan sangat hati-hati di setiap langkahnya. Xuan Zhenzi duduk di kursi, mengeluarkan segenggam biji melon dari suatu tempat, menyilangkan kakinya, dan memecahkannya sambil berkata, bukankah kita akan mendapat masalah jika kita tetap di sini? Masalah pasti akan terjadi cepat atau lambat. Suara Chen Ping tenang, tetapi matanya perlahan menjadi gelap. Namun kita membutuhkan tempat untuk mengumpulkan informasi. Meskipun kota bintang jatuh kecil, kota ini memiliki pasukan dari segala arah, sehingga jaringan informasinya pasti lebih efisien daripada di hutan belantara. Tepat saat itu, keributan tiba-tiba terjadi di luar. Suara itu semakin lama semakin keras saat mendekat, seperti panci berisi air mendidih, dengan gelembung-gelembung yang bergelembung dan mengeluarkan suara gemericik. Suara-suara itu diselingi dengan teriakan, jeritan ketakutan, dan dentingan artefak magis. Dentingan itu pendek dan teredam, seperti pisau tumpul yang menghantam kayu. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, bangkit dan berjalan ke jendela. Dia tidak membuka jendela, melainkan berbalik ke samping dan menarik bilah jendela hingga terbuka sedikit, melirik keluar. Suasana damai di jalanan telah hancur sepenuhnya. Beberapa kelompok kultivator ilahi yang mengenakan baju zirah emas bergegas keluar dari lorong-lorong ke berbagai arah. Langkah mereka serempak, dan rune ilahi pada baju zirah mereka memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Mereka memegang artefak magis yang berkilauan di tangan mereka, beberapa membawa pedang, beberapa memegang tombak, dan beberapa membentuk segel tangan sebagai persiapan untuk merapal mantra. Cahaya keemasan berkilauan di bawah sinar matahari, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya yang terbuka, membawa tatapan dingin dan penghakiman tanpa ampun. Target mereka jelas, para kultivator iblis di kota itu. Dewa-dewa, bantal semua kultivator iblis ini. Jangan biarkan satu pun lolos. Membunuh satu kultivator iblis saja akan memberimu hadiah. Kaisar ilahi telah menetapkan perang melawan kultivator iblis. Bunuh kultivator iblis manapun yang kalian lihat. Teriakan para kultivator ilahi bergema di jalanan, dipenuhi dengan niat membunuh yang fanatik, seperti sekumpulan anjing pemburu yang dilepaskan, menyerbu dengan ganas ke arah mangsanya. Sementara itu, para kultivator iblis lengah. Beberapa di antaranya masih memilih bahan spiritual di toko, sambil menggenggam setengah bongkahan biji di tangan mereka. Sebagian dari mereka baru saja keluar dari rumah, dengan jubah luar yang belum selesai tersampir di pundak mereka.
Beberapa orang sedang membeli kue gula bersama anak-anak mereka di jalan. Anak-anak itu mengangkat kue gula yang sudah setengah dimakan dan menatap dengan mata lebar ke arah para kultivator suci yang mendekat. Berlari, para dewa sudah gila. Mengapa mereka membunuh kami? Para kultivator iblis itu berpencar dan melarikan diri, seperti sekumpulan burung yang terkejut. Beberapa orang bergegas masuk ke gang sempit itu, mencoba memanfaatkan medan untuk melepaskan diri dari kejaran para pengejar. Seseorang mencoba memanggil energi iblis untuk terbang, tetapi ditolak oleh jaring cahaya keemasan yang menyelimuti langit. Beberapa orang bersembunyi di dalam rumah dan dengan panik menggedor pintu yang tertutup rapat, tetapi tidak ada yang berani membukanya. Namun para kultivator tingkat dewa telah siap. Pasukan kultivator yang mengenakan baju zirah emas telah menyebar ke seluruh kota, membentuk jaring raksasa yang tertutup rapat dan menghalangi setiap kemungkinan jalur pelarian. Tak lama kemudian, suara pertempuran bergema di seluruh kota, seperti sumbu yang tak terhitung jumlahnya yang terbakar secara bersamaan. Cahaya ilahi keemasan bertabrakan dengan energi iblis hitam, menghasilkan bunyi gedebuk tumpul, seperti palu berat yang menghantam kain basah. Teriakan terdengar naik turun, dari pria dan wanita, muda dan tua. Teriakan minta tolong, jeritan, suara artefak magis yang pecah, dan bunyi gedebuk teredam dari tubuh-tubuh yang jatuh ke tanah bercampur menjadi satu, seperti simfoni yang suram dan kejam, menghancurkan kedamaian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kota bintang jatuh. Chen Ping perlahan menutup jendela, berbalik, ekspresinya menjadi serius, dan emosi yang kompleks bergejolak di dalam mata ungunya. Para dewa telah menyatakan perang terhadap para kultivator iblis. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit, secercah keterkejutan terpancar di mata birunya yang dingin, menyatakan perang. Mengapa? Pasti karena apa yang kita lakukan di Nineteen Heaven. Suara Chen Ping tenang, tetapi ketenangan itu seperti lapisan es tipis, dengan arus bawah yang menekan di bawahnya. Tetua Shenmu telah meninggal, dan kekuatan ilahi surga ke-19 telah dihancurkan. Kaisar Dewa Jin Wuhao tidak akan membiarkan ini begitu saja, dia pasti akan membalas dendam. Sasaran balas dendamnya adalah semua kultivator iblis. Dia ingin semua orang melihat konsekuensi dari menyinggung para dewa. Xuan Zhenzi meletakkan biji melon di tangannya, dan senyum main-main di wajahnya lenyap sepenuhnya. Ekspresi serius yang jarang terlihat muncul di matanya yang keruh, ini untuk memusnahkan ras iblis. Itu benar, Chen Ping mengangguk. Jin Wuhao ingin menggunakan metode ini untuk memberitahu semua iblis tentang konsekuensi yang akan mereka terima jika menyinggung para dewa. Dia menggunakan pepatah, bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, tetapi dia tidak hanya membunuh satu ayam, dia membunuh seluruh kawanan ayam. Tepat saat itu, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari lantai bawah penginapan. Langkah kaki itu terburu-buru dan berat, seolah-olah seseorang sedang berlari dan tersandung di tangga. Sesaat kemudian, seseorang mengetuk pintu mereka, ketukannya tergesa-gesa dan berat, seolah-olah mencoba mendobrak pintu. Chen Ping berjalan mendekat dan membuka pintu, di mana ia melihat pemilik penginapan berdiri. Wajahnya yang keriput tampak pucat dan dipenuhi rasa gelisah. Dahinya diselimuti lapisan tipis keringat dingin, tangannya sedikit gemetar, pandangannya menyapu Chen Ping dan ketiga orang lainnya, lalu tanpa sadarlah melirik ke ujung koridor. Suaranya rendah, tamu yang terhormat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di luar. Ras dewa tiba-tiba menyerang kultivator iblis, membunuh siapapun yang mereka lihat. Kalian, sebaiknya kalian tetap di kamar dan jangan keluar. Terima kasih atas pengingatnya, pemilik toko. Chen Ping menangkupkan tangannya sebagai salam. Bolehkah saya bertanya, mengapa ras dewa mengambil tindakan terhadap kultivator iblis? Penjaga toko itu menghela napas, desahan yang seolah berasal dari lubuk hatinya, membawa rasa tak berdaya seseorang yang telah menjalani sebagian besar hidupnya menghadapi perubahan di dunia. Konon Kaisar Dewa Langit ke-20 telah mengeluarkan perintah untuk menyatakan perang terhadap kultivator iblis. Mereka bahkan menawarkan hadiah, berupa kristal untuk membunuh kultivator iblis. Tempat ini telah damai selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin pertempuran tiba-tiba meletus lagi? Ah, dunia ini akan kembali dilanda kekacauan. Dia menggelengkan kepala, berbalik untuk pergi, lalu menatap kembali Chen Ping dengan tatapan penuh arti, "Tuan-tuan, jika Anda tidak memiliki urusan mendesak, sebaiknya Anda segera pergi."
Kota ini kemungkinan besar akan dilanda kekacauan. Begitu kerusuhan ini meningkat, tidak seorang pun akan mampu tetap tenang dan aman. Setelah mengatakan itu, dia segera turun ke bawah. Chen Ping menutup pintu, berbalik, dan menatap Jiang Xuelan dan Xuan Zhenzi. Kalian berdua tunggu di sini, aku akan keluar dan melihat-lihat. Aku akan ikut denganmu. Jiang Xuelan berdiri. Chen Ping menggelengkan kepalanya, terlalu mencolok bagi seorang dewa emas tingkat 8 untuk berjalan-jalan di luar seperti ini. Kedinginanmu terlalu kuat. Sekalipun kau menyembunyikan kultivasimu, aura garis keturunan dewa esmu akan tetap mencolok seperti lentera di kegelapan. Kau dan Xuan tua tetap di sini, aku akan pergi sendiri, dan kita akan lebih aman. Jiang Xuelan ragu sejenak, mata birunya yang dingin dipenuhi kekhawatiran. Dia menatap Chen Ping sejenak, lalu akhirnya mengangguk, kalau begitu, berhati-hatilah. Chen Ping mengangguk dan, tanpa menunda lebih lama, dengan cepat berganti pakaian mengenakan jubah abu-abu yang tidak mencolok. Jubah itu pudar karena sering dicuci dan memiliki beberapa bagian yang usang, sehingga tidak terlihat mencolok di tengah keramaian. Dia menyembunyikan auranya, menggunakan kekuatan kekacauan untuk menciptakan penghalang samar di sekitar tubuhnya, sehingga menyulitkan orang lain untuk mengetahui kekuatan sebenarnya. Kemudian dia mendorong jendela belakang hingga terbuka, melompat turun, dan menyelinap keluar melalui pintu belakang penginapan. Jalanan diliputi kekacauan total. Udara dipenuhi bau menyengat darah dan daging terbakar, bercampur dengan panas terik yang ditinggalkan oleh cahaya ilahi. Lapangan itu berantakan, dengan kios-kios yang terbalik dan buah-buahan serta rempah-rempah rohani berserakan di mana-mana, hancur berkeping-keping karena terinjak-injak. Pecahan-pecahan artefak magis berserakan di antara celah-celah bebatuan, memantulkan cahaya matahari yang redup. Para kultivator ilahi mencari kultivator iblis di seluruh kota, dan cahaya keemasan terus berkelebat di jalanan, seperti garis-garis api kematian yang bergerak cepat. Setiap kilatan cahaya sering kali disertai dengan jeritan pendek yang memilukan. Para kultivator iblis berpencar dan melarikan diri, beberapa tewas di tempat, tubuh mereka tergeletak di genangan darah, mata mereka masih menatap langit. Beberapa di antara mereka terpojok, punggung mereka menempel ke dinding, menghadap para kultivator ilahi di sezouwei mereka, mata mereka dipenuhi keputusasaan namun tetap menolak untuk menyerah. Beberapa di antara mereka terluka dan berjuang mati-matian untuk menerobos pengepungan, tubuh mereka dipenuhi luka-luka, darah menetes ke tanah batu biru. Tanah dipenuhi bercak darah dan pecahan artefak magis, bercak darah merah gelap itu terinjak-injak hingga membentuk coretan berantakan akibat langkah kaki yang terburu-buru. Chen Ping berjalan cepat di sepanjang tepi jalan, langkahnya sangat cepat namun sangat mantap, setiap langkahnya mendarat di celah antara bayangan, seperti bayangan yang bergerak melalui celah. Tatapannya menyapu sekeliling, mengamati medan perang yang kacau. Beberapa jejak pertempuran terlihat di kejauhan. Seorang kultivator iblis tergeletak mati dalam genangan darah, tak bernyawa. Beberapa masih berjuang mati-matian, senjata sihir mereka sudah rusak, namun mereka masih menggunakan tinju dan gigi mereka untuk bergulat dengan musuh-musuh mereka. Namun, dihadapkan dengan jumlah kultivator ilahi yang jauh lebih besar, perlawanan mereka tampak lemah dan tak berdaya, seperti gelombang yang menghantam karang, hancur dan menghilang tanpa jejak. Chen Ping mengepalkan tinjunya sedikit, kilatan dingin terpancar dari mata ungunya. Namun dia tidak bertindak segera karena ada terlalu banyak kultivator iblis di sini, dan dia tidak bisa menyelamatkan mereka semua sendirian. Dia perlu menemukan terobosan, untuk menemukan mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Tepat saat itu, terdengar teriakan dari sebuah gang kecil di depan. Itu suara seorang gadis, dipenuhi rasa takut dan putus asa, seolah-olah dia telah terpojok oleh sesuatu. Suaranya tajam dan lemah, seperti tangisan terakhir seekor anak burung yang ditahan oleh cakar elang. Sosok Chen Ping melesat, seperti embusan angin kelabu, dengan cepat mendekati pintu masuk gang. Dia bersandar ke dinding, pandangannya menyapu lorong, sementara tangan kanannya diam-diam menggenggam gagang pedang pembunuh naga. Jauh di dalam gang, 4 kultivator iblis dihalangi oleh sekelompok kultivator ilahi. Di antara keempat kultivator iblis tersebut, 2 pria parubaya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas,
seorang wanita muda berada di peringkat kelima alam abadi emas, dan seorang gadis yang tampak baru berusia 13 atau 14 tahun berada di peringkat keempat alam abadi emas. Gadis itu meringkuk di belakang wanita muda itu, bahunya yang kurus terus-menerus gemetar, matanya berlinang air mata, namun ia menggigit bibirnya erat-erat agar tidak menangis. Wanita muda itu merentangkan tangannya untuk menghalangi gadis itu, matanya dipenuhi rasa takut, namun dia tidak mundur sedikit pun. Pada saat itu, kedua pria parubaya tersebut mengalami luka serius dan berlumuran darah. Salah satu dari mereka memiliki lengan kiri yang terkulai lemas di sisinya, jelas patah. Yang satunya lagi mengalami luka dalam di perutnya, dan darah merembes melalui jubahnya, menetes ke tanah. Namun mereka tetap berdiri di depan wanita muda dan gadis itu, menggunakan tubuh mereka yang terluka dan artefak magis yang hancur untuk membangun garis pertahanan terakhir. Halangi mereka, bawa Xiao Di dan keluar dari sini dulu. Pria parubaya itu, yang menderita cedera perut, berteriak, darah menyembur dari sudut mulutnya, menodai dagu dan kerah bajunya menjadi merah. Artefak magis di tangannya telah menyusut menjadi setengah pedang, bilahnya dipenuhi retakan, menyerupai jaring laba-laba yang bisa hancur kapan saja. Matanya sudah agak kabur, dan jelas dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Wanita muda itu menggertakkan giginya, menimbulkan suara berderak, dan mencoba menerobos dari samping dengan menarik tangan gadis itu. Namun para kultivator ilahi telah bersiap, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 10 kultivator ilahi telah memblokir kedua ujung lorong tersebut. Mereka mengenakan baju zirah emas dan memegang pedang panjang yang berkilauan. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di peringkat ke-6 alam dewa emas, dengan pemimpinnya mencapai peringkat ke-7. Mereka memasang senyum dingin dan memandang keempat kultivator iblis itu seolah-olah mereka sedang melihat mangsa dengan jerat di lehernya. Lari, mau lari kemana? Pemimpin kultivator ilahi itu mencibir, suaranya bergema di lorong sempit seperti pisau tumpul yang menggores lempengan batu. La perlahan mengangkat pedang panjang emasnya, rune-rune suci di bilahnya menyala, cahaya keemasan berkilauan dengan kilatan yang mengerikan di bawah sinar matahari. Hari ini, tak seorang pun dari kalian berempat akan keluar hidup-hidup. Dia mengangkat pedang panjangnya, dan cahaya pedang keemasan itu membentuk busur mematikan di udara, disertai suara siulan tajam, mengarah langsung ke kepala pria parubaya yang menghalangi jalannya. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, udara terbelah, menghasilkan suara mendengung. Pria parubaya itu dengan pasrah menutup matanya, memegang separuh pedang yang patah di dadanya, dan bersiap menggunakan tubuhnya untuk menerima pukulan terakhir. Namun pada saat itu, sesosok abu-abu muncul di hadapannya seperti hantu. Chen Ping, dia tidak mengeluarkan suara, bahkan hembusan angin pun tidak. Dia hanya berdiri di sana, menghalangi cahaya pedang dan pria parubaya itu, seperti dinding yang tiba-tiba tumbuh dari tanah. Pedang pembunuh naga dihunus, dan cahaya pedang ungu miliknya, seperti kilat yang menyambar langit dan bumi, tiba-tiba muncul di lorong sempit, bertabrakan langsung dengan cahaya pedang emas. Ledakan, dengan dentuman teredam, cahaya pedang emas menjadi rapuh seperti kertas di hadapan cahaya pedang ungu, seketika hancur menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya, seperti pecahan kaca. Gelombang kejut menyebar ke kedua sisi, mengguncang adukan semen dari dinding gang dan menyebarkannya ke seluruh tanah. Pemimpin para dewa terlempar mundur beberapa langkah, kakinya meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba di tanah batu biru. Ekspresinya berubah drastis, dan sikap main-main serta kesombongannya yang sebelumnya lenyap dalam sekejap. Siapa yang lewat di sana? Dia berteriak tajam, memegang pedang panjang emasnya secara horizontal di depannya, matanya tertuju pada Chen Ping, dipenuhi kewaspadaan dan kemarahan. Chen Ping tidak menjawabnya. RSN Official. Dia hanya menoleh ke samping, melindungi keempat kultivator iblis di belakangnya, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin sepoi-sepoi di gang itu. Tatapannya menyapu ke 10 kultivator ilahi itu, mata ungunya setenang air di dasar kolam yang dalam, tanpa riak. Ketenangan itu bahkan lebih mengerikan daripada kemarahan. Aku akan melindungi orang-orang ini. Wajah pemimpin itu menjadi gelap sepenuhnya, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Mengapa kau, seorang kultivator manusia, membantu kultivator iblis? Tidakkah kau tahu bahwa Kaisar Dewa telah menyatakan perang terhadap kultivator iblis?
Membantu kultivator iblis sama saja dengan membuat musuh para dewa, dan itu berarti kehilangan kepalamu. Aku tahu, suara Chen Ping tetap tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap ancaman itu serius. Lalu kenapa? Bertindaklah sembrono. Pemimpin itu meraung, suaranya dipenuhi amarah karena diremehkan. Dia tiba-tiba mengangkat pedang panjang emasnya, karena kau menantang maut, maka aku akan membunuhmu juga. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ke-10 kultivator ilahi itu bergerak bersamaan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di gang itu, seperti jaring maut, menyelimuti Chen Ping dari segala arah. Cahaya pedang emas itu begitu pekat seperti hujan, menerangi lorong sempit dan bahkan menciptakan bayangan yang jelas pada kerikil di tanah. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Chen Ping. Pedang pembunuh naga berputar di tangannya, dan cahaya pedang berwarna ungu memancar keluar seperti hujan deras. Sosoknya melesat cepat menembus lorong sempit, seperti hantu kelabu, setiap langkahnya mendarat di celah-celah jaring cahaya keemasan, begitu cepat sehingga lintasannya tidak mungkin lagi dikenali. Pedangnya lebih dari 3 kali lebih cepat daripada pedang para kultivator dewa. Setiap serangan tepat mengenai titik lemah lawan, tanpa gerakan yang berlebihan, sesingkat rumus matematika yang telah dipoles berulang kali. Dengan satu tebasan pedang, tenggorokan seorang kultivator suci terbelah, dan darah emas menyembur keluar, memercik ke dinding gang. 2 pedang menusuk dada kultivator ilahi lainnya, ujung pedang mencuat dari punggungnya dengan sedikit darah. 3 pedang, 4 pedang, 5 pedang. Cahaya keemasan berjatuhan seperti gandum yang dipanen, satu demi satu. Zirah emas itu rapuh seperti kertas di hadapan kekuatan yang kacau, sama sekali tidak memberikan perlindungan. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, ke-10 kultivator ilahi itu jatuh ke dalam genangan darah.